Oh, sing nggone munggah awake dhewe kuwi. Munggah awake dhewe. Dahi Chen Ping mulai memerah, dan matanya segera muncul. Mata Tianming terbuka, dan Chen Ping ingin melihat apa yang aneh dari patung ini. Mustahil bagi Sekte Heaven Zanqing untuk memasang patung biasa di tempat ini. Saat mata Tianming terbuka, tubuh Mu Qiufeng sedikit gemetar, dengan sedikit kepanikan di matanya. Kemudian jejak kabut hitam muncul di telapak tangannya, dan langsung mengenai patung itu. Saat dia menyentuh patung itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan seluruh patung itu berkedip dengan pola susunan. Dan seluruh tubuh Mu Qiufeng sebenarnya langsung tersedot ke dalam tubuh oleh patung itu. Hahaha, hahaha, kamu telah tertipu. Ada formasi di dalam patung ini. Sekarang aku telah menyatu dengan patung itu dan bisa menjadi abadi. Mu Qiufeng tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia telah menyatu dengan patung itu. Dengan lambaian tangannya yang lembut, kekuatan besar datang ke arah Chen Ping. Tubuh Chen Ping langsung terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Mu Qiufeng melonjak ke langit, menyebabkan seluruh aula runtuh. Suara besar itu membuat Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ke sini dengan kaget. Mereka melihat patung besar itu menjadi hidup pada saat ini, dan membubung ke langit, menyebabkan aula utama runtuh. Chen Ping. Liu Ruyan adalah orang pertama yang melihat Chen Ping yang terlempar, jadi dia bergegas. Ketika yang lain melihat ini, mereka bergegas menuju Chen Ping tanpa peduli bagaimana mengalokasikan sumber daya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Liu Ruyan membantu Chen Ping berdiri. Chen Pingde mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja, saya tidak menyangka orang ini memiliki tangan di sisinya. Rekan Daois Chen, di mana Mu Qiufeng? Chen Wenliang bertanya. Chen Ping menunjuk ke patung itu dan berkata, Mu Qiufeng telah menyatu dengan patung itu, dan sekarang patung itu adalah Mu Qiufeng. Apa? Semua apoteker menjadi gugup. Kalian, hancurkan sekte saya dan bunuh murid-murid saya. Hari ini saya ingin kalian mati di sini, kalian semua. Mu Qiufeng menatap Chen Ping dan yang lainnya di udara, dan berkata dengan sangat arogan. Apa menurutmu kamu bisa membunuh kami hanya dengan patung kecil? Chen Ping menyingkirkan kerumunan, melompat, memandang Mu Qiufeng dan berkata. Tahukah kamu, patung ini terbuat dari formasi kuno. Patung ini sendiri berisi puluhan ribu formasi. Selama aku tidak meninggalkan patung ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Mu Qiufeng mendengus dingin. Aku tidak percaya. Setelah Chen Ping mengatakan itu, telapak tangannya terbakar, dan kemudian dia melambai dengan seluruh kekuatannya. Nyala api memenuhi langit, membungkus Mu Qiufeng di dalamnya. Nyala api yang terbentuk dari perpaduan beberapa api tertinggi begitu kuat sehingga seluruh langit diterangi oleh nyala api tersebut. Hahaha, aku sudah bilang, selama aku tidak meninggalkan patung ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Aku abadi sekarang, jadi kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Mu Qiufeng tertawa, sama sekali tidak takut dengan api yang ekstrim. Melihat bahwa Mu Qiufeng tidak takut dengan api ekstrimnya, Chen Ping sedikit mengernyit. Mu Qiufeng melambaikan telapak tangannya, dan pola formasi tiba-tiba muncul dari udara tipis, membentuk sangkar dan menyelimuti Chen Ping. Sangkar formasi yang tiba-tiba muncul ini terasa familiar bagi Chen Ping. Hanya saja untuk beberapa saat dia tidak dapat mengingat siapa yang menggunakan formasi ini. Tubuh Chen Ping mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama dia melancarkan pukulan cahaya suci, menghancurkan sangkar formasi. Karena kamu tidak takut dengan api, cobalah kekuatan cambuk ajaib. Chen Ping mengeluarkan cambuk ajaib,
dia tahu bahwa yang paling ditakuti oleh para pembudidaya sihir adalah cambuk ajaib. Terlebih lagi, serangan cambuk ajaib bukanlah serangan fisik, melainkan serangan sihir. Serangannya ada di lautan kesadaran lawan, jadi meskipun patungnya kuat, tidak ada cara untuk menahan serangan cambuk ajaib. Aku tidak menyangka anakmu akan mencambuk cambuk ajaib, tetapi meskipun kamu mencambuk cambuk ajaib, aku tidak takut. Mu Qiufeng berkata tanpa rasa takut. Chen Ping mengangkat tangannya dan mencambuknya. Patah. Sebuah cambuk menghantam tubuh Mu Qiufeng, tetapi Mu Qiufeng baik-baik saja. Saya melihat susunan formasi muncul di seluruh tubuh patung, dan itu benar-benar memblokir serangan cambuk ajaib. Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan, dia tidak pernah menyangka bahwa pola formasi pada patung itu bahkan bisa memblokir serangan cambuk ajaib. Karena cambuk ajaibnya tidak berfungsi, ayo coba pedang pembunuh nagaku. Chen Ping berteriak dengan marah, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas dengan satu serangan. Naga itu meraung, dan sinar pedang menghantam Mu Qiufeng. Tapi ketika cahaya pedang bersentuhan dengan patung itu, cahaya itu menghilang seketika, dan benar-benar dikalahkan oleh pola formasi pada patung itu. Tinju cahaya suci, telapak tangan guntur, titik. Chen Ping mencoba yang terbaik, tapi dia tidak menyakiti Mu Qiufeng. Pola formasi pada patung ini begitu kuat sehingga Chen Ping sedikit kewalahan. Ketika Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini, mereka semua ketakutan. Berbagai gerakan yang baru saja digunakan Chen Ping semuanya sangat kuat, dengan kekuatan alam Mahayana, tetapi mereka tidak dapat menggoyahkan Mu Qiufeng sedikit pun. Dalam hal ini, semuanya bersama-sama tidak akan mampu menyakiti Mu Qiufeng sama sekali. Hahaha, kamu semut, selama aku menghentakkan kakiku, aku bisa membuatmu mati tanpa tempat untuk mati. Mu Qiufeng sangat bangga saat ini. Rekan Daois Chen, mengapa Anda tidak membawa orang-orang untuk melarikan diri, dan saya akan memimpin apoteker untuk menahan Mu Qiufeng. Chen Wenliang melompat ke sisi Chen Ping, berniat membiarkan Chen Ping melarikan diri. Nyawa orang-orang ini diselamatkan oleh Chen Ping. Sekarang saatnya telah tiba, Chen Wenliang rela mengorbankan dirinya untuk memberi Chen Ping kesempatan untuk bertahan hidup. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Tempat ini terlalu jauh dari daratan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh Mu Qiufeng. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, dia langsung menghela nafas, hei, kuharap aku membunuh orang ini sejak awal. Presiden Chen, Anda tidak perlu terlalu khawatir, kami akan selalu menemukan cara untuk menangani Mu Qiufeng ini. Chen Ping menghibur Chen Wenliang. Metode Chen Ping belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dia masih memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga di tangannya. Chen Ping ini belum berguna. Bahkan busur Raja Dewa dan lonceng pola naga tidak mampu menyembuhkan Mu Qiufeng. Ada juga binatang kecil yang menelan langit di cincin penyimpanan Chen Ping. Jika binatang kecil yang menelan itu bisa bangun, ia mungkin bisa menelan Mu Qiufeng ini juga. Jika itu tidak berhasil, biarkan Demon Lord Scarlet Cloud merasukinya sekali. Chen Ping percaya bahwa Demon Lord Scarlet Cloud pasti bisa menangani patung ini. Nak, jika kamu punya sarana, gunakan saja. Jika kamu tidak punya sarana, maka aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan membunuh kalian semua dan memberi mereka makan kepada ikan. Mu Qiufeng berteriak dengan bangga. Senior, jika kamu pernah kesurupan, apakah kamu yakin bisa menghancurkan patung ini dan membunuh orang ini? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Tentu saja aku yakin, aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Hanya saja jika aku menghajarnya sampai mati, tubuhmu pasti akan hancur. Tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya. Tubuhmu hancur, dan sisa jiwa lelaki tua ini juga telah menghilang, hanya menyisakan sedikit sisa jiwamu. Kamu bisa menanggung harga ini, tapi aku tidak tahan.
kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Tubuhnya hancur, dan Chen Ping tidak dapat menanggung akibatnya. Raja Iblis Ciyun bisa menghadapi patung ini, tapi semakin kuat lawan yang dihadapi Raja Iblis Ciyun, semakin besar kekuatan yang akan dia ledakkan. Dan tubuh fisik Chen Ping tidak dapat menahan kekuatan semacam ini sama sekali, dan pasti akan meledak. Tiba-tiba, Chen Ping berada dalam situasi yang sulit. Pola formasi yang baru saja dilemparkan orang ini sepertinya agak familiar bagiku. Sepertinya aku pernah menemukannya di suatu tempat. Jika tidak, gunakan mata Tianmingmu untuk mengamatinya dengan cermat. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk mematahkan pola formasi. Patung ini terbuat dari puluhan ribu pola formasi. Selama pola formasi tersebut rusak, patung itu tidak akan berguna. Kata Raja Iblis Ciyun. Ya, aku merasa sedikit familiar sekarang, tapi aku tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membuka mata Tianming. Di mata Chen Ping, dunia langsung berubah menjadi abu-abu berantakan. Melihat Chen Ping seperti itu, Mu Qiufeng mendengus dingin dan berkata, apakah kamu ingin mengetahui pola formasi pada patung itu dan kemudian menguraikannya? Biar ku beritahu, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Ini terdiri dari puluhan ribu pola formasi. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk mematahkan satu pola formasi, apa yang akan terjadi? Dan tidak mungkin bagimu untuk mencapai titik impas pada salah satu pola formasimu, karena pola formasi ini diturunkan dari nenek moyang iblis formasi. Mu Qiufeng tampak sombong, tidak takut dengan penyelidikan Chen Ping dan tidak menghentikannya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera menarik kembali mata Tianmingnya. Brengsek, aku bilang itu terasa familiar, tapi ini bukan akibat langsung dari iblis formasi. Ini jelas salah. Pola formasi ini bahkan tidak sepersepuluh dari iblis formasi itu. Jelas itu telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Kamu memperlakukannya sebagai harta karun, dan kamu masih meneruskannya secara pribadi kepada iblis-iblis. Benar-benar tidak tahu malu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa pola formasi dari iblis formasi. Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu adalah pola formasi iblis formasi, dia langsung tertawa. Entah itu pola ketuhanan nenek moyang pola ketuhanan atau pola susunan iblis, Chen Ping belajar darinya sendiri. Selain itu, mereka juga menggabungkan berbagai pola ketuhanan dari kedua orang tersebut. Sekarang patung Mu Qiufeng hanyalah sepotong sampah yang dibuat oleh murid-murid Arai Demon. Jika Chen Ping memperhatikan bahwa itu adalah pola formasi dari iblis formasi, bagaimana mungkin Mu Qiufeng bisa pamer begitu lama ketika tiba gilirannya? Apakah kamu tidak menyombongkan diri? Leluhur iblis Arai secara pribadi mengajarkan pola formasi. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Terlebih lagi, leluhur iblis Arai adalah orang dari surga. Kamu, seorang pria yang hanya berada di tingkat ke-6 dari alam kesengsaraan, masih bisa mencapai surga. Mu Qiufeng tidak mempercayainya sama sekali. Chen Ping mengetahui pola formasi yang diturunkan oleh iblis formasi itu sendiri. Apa yang bahkan tidak dia ketahui adalah bahwa susunan iblis itu sebenarnya tidak ada di surga, tetapi telah terperangkap di surga dan dunia manusia. Percaya atau tidak, kamu akan tahu setelah melihatnya. Chen Ping tersenyum tipis dan menggambar dengan jari-jarinya. Pola formasi perlahan muncul, dan kemudian menuju ke arah Mu Qiufeng. Mu Qiufeng melihat pola formasi yang melayang ke arahnya, tanpa niat mengelak sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping dapat melepaskan puluhan ribu pola formasi pada patungnya hanya dengan satu pukulan tangannya. Pola formasi yang digambar oleh Chen Ping perlahan jatuh pada Mu Qiufeng. Mu Qiufeng tidak merasakan apapun, dan patung besar itu tidak berubah sama sekali. Hahaha, apakah ini pola formasi yang kamu bicarakan? Pola formasi yang diturunkan oleh nenek moyang sebenarnya dari iblis formasi. Mu Qiufeng tertawa terbahak-bahak, matanya penuh penghinaan dan penghinaan.
Tapi Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun segera, tawa Mu Qiufeng berhenti tiba-tiba. Saya melihat pola formasi pada patung itu mulai berkedip, dan kemudian mulai menghilang satu persatu. Saat formasinya menghilang, patung besar itu perlahan runtuh. Tubuh asli Mu Qiufeng perlahan terekspos saat patung itu runtuh. Apa? Apa yang terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa mengajarkan pola formasi dari nenek moyang iblis formasi? Mu Qiufeng mati-matian menggunakan berbagai cara untuk mencegah patung itu runtuh dan mencegah pola formasi menghilang. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan pola formasi pada patung itu terlepas dan perlahan menghilang. Dan patung besar itu perlahan menghilang, tidak meninggalkan jejak puing pun.